apa? Namanya podcast Pak. Ya masa main bola. Puasa nggak mau ngomong? Alhamdulillah Pak. Oh ya sebelumnya selamat berpuasa juga ya buat teman-teman yang ada di manapun yang lagi lihat podcast kita. Selamat berpuasa. Semoga puasa tahun ini dilancarkan. Amin. Amin ya. Mau puasa kan nih? Alhamdulillah puasa. Di sini puasa jangan di rumah? Di rumah nggak tahu. Kan nanti buka. Buka. Ikut buka. Coba sambalnya di. Nggak udah dihapus Pak. Oh ya, jadi di sini ini kalian berdua sebagai marketing eksekutif ya? Iya. Ya, Oke. bisa dibilang seperti itu. Ini antara junior dan junior kayaknya. Iya. Nah, kita junior. Kita junior suite Pak. Nah, sudah junior suite sama presiden suite. Nah, jadi beda tipis lah. Jadi kelihatan mana yang subur mana yang enggak. Oh Iya. Kan disedot semua sama ini Pak. Aduh. Oke nih, saya cuma nggak berpanjang lebar. Habis ini kita langsung pergi aja. Kemana, Pak? Kita sudahin dulu. Singkat aja ini podcastnya. Bener-bener. Berarti udah lama ya mengenal dengan properti. Kalau saya sih sebenarnya enggak sih Pak. Baru Pak. Baru. Iya. Baru tadi Pak. Saya juga baru. Baru jadi host. Iya bisa. Alhamdulillah udah lama Pak. Alhamdulillah ya kita namanya dunia properti kan ya sebenarnya ruang lingkupnya situ-situ aja, ya kan. Tapi di sisi lain kita punya satu pengalaman di dunia properti itu rame kayak gitu. Jadi sebelumnya belum pernah di properti itu? Sebelumnya alhamdulillah sudah pernah. Iya. Iya. Gitu. Kalau Minggu sendiri? Aduh, kalau aku mah Pak, properti itu proyek pertama aku di bidang properti developing ya, gitu. Tapi kok betah gitu ya bisa lama di sini. Ada something biasanya. Ada sesuatu biasanya. Tapi seru sih dunia properti, banyak tantangannya Pak. Nah, terus kenapa sih bisa jadi properti? Kan masih banyak banyak karir di luar properti. Kenapa begitu? Nah, enggak silakan abang first. Apa ya? Kalau properti itu menurut pandangan saya nih, kayak apa ya? Properti itu sebenarnya pekerjaan yang mulia. Yang mulia. Mulia. Iya, mulia. Kayak Iya. aku ya? Iya, benar. Karena posisinya properti itu kita memberikan saran atau pendapat untuk orang lain supaya orang lain itu berpikir terbuka, berpikir open minded terhadap properti sendiri. Properti itu kan banyak ruang lingkupnya ya, ada apartemen, rumah, ruko, ya kan, lahan tanah kosong, ya kan, dan lain-lain. Nah, kita itu pekerjaan mulia. Kenapa dibilang mulia? Karena posisinya kita memberikan satu saran untuk customer, ya kan, ataupun investor, dia memilih dalam hal investasinya beliau untuk kedepannya, ya kan. Kayak gitu. Jadi ini udah second experience ya? Iya. Di sekian properti ya? Ya. Enggak second, mungkin lebih dari second Pak. Berarti Enggak, maksudnya artinya apa ya? Ini properti yang kedua. Sebelumnya kan di properti di luar Lovin ya? Oh iya. Ya sebelumnya saya di luar, saya di bawah ya. Terus suruh naik ke atas. Iya, di luar kan. Iya. Iya. Enggak, maksudnya kan pasti ada perbedaan. Perbedaan pasti Tempat yang ada. lama dan tempat yang sekarang. Pasti. Setiap proyek itu pasti ada perbedaan. Kayak gitu. Setiap proyek juga ketemu orang-orang baru ya. Orang-orang baru yang dimana punya karakteristik yang beda-beda semua. Kayak gitu. kayak gitu. Seru sih, seru di properti. Bapak nggak tahu. Oh enggak. Oh coba digarukin sama masnya kan ya. Perasaan tadi ada garpu bakso tahu gitu. Iya, saya udah ngomongin makanan soalnya. Oh iya. Iya. Apa? Nah, ini kan di Lovin ya. Kan di daerah Jatinangor tuh. Kenapa milih Lovin? Padahal di sini ini kan kita banyak kompetitor lainnya. Kenapa milih Lovin? Kenapa?
Lovin. Pertanyaan bagus sih sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya nggak bagus juga sih. Sebenarnya tadi mikir sih. Gimana? Oh gitu. Ya Allah, sian amat ya. Nah, jadi untuk Lovin sendiri sih mungkin kalau bagi saya lebih satu project yang sebenarnya ini adalah terumbu karang yang bersimpan, mempunyai nilai yang sangat besar. Oh, iya. Terus kita kan juga pengen tahu nih ya, Lovin. Kita kan dari di studionya Lovin. Oke. Lovin itu perdana kita untuk launching podcastnya. Jadi kita di sini tuh bukan hanya cuma sekedar podcast biasa, ya. Tapi kita ingin mengupas lebih lanjut tentang Lovin. Tadi kan sudah disebut ini, Lovin itu apa sih? Berasal dari kata bahasa American English, terus dengan kata artinya cerdas dan dibutuhkan untuk mahasiswa dan lain-lain. Nah, bagi Anda berdua ini, Kita berdua ya. Berdua ya? Iya. Bukan berempat ya? Enggak, lu itu ketiga ya. apa sih yang ditonjolkan dari Lovin? Saya ya. Bagian menonjol-nonjol biasanya cewek. Menonjol cewek lebih ahli biasanya. Silakan. Kalau mau menonjol ya, Iya. banyak cara untuk apa namanya keutamaan apa ya, maksudnya karakteristik atau misalnya keuntungan mungkin ya. Dalam itu apa nih gitu ya, daya tariknya gitu ya. Iya kan di sini kan kita tahu ya Jatinangor itu kan memang pusat pendidikan. Betul. Ya, di sini kan bukan hanya cuma 1-2 kampus. Betul. Ada yang ternama seperti Unpad, ITB, PDN, dan Kopi. Nah, apa sih yang akan ditonjolkan oleh Lovin sendiri produknya? Kalau produk Lovin mah aduh ngecek nilainya produknya apa kita ya. Kalau produk Lovin mah udah banyak banget, fasilitas kita tuh udah paling unggul di antara produk yang di sini ya. Benar nggak? Di antara apartemen-apartemen yang udah ada di sini tuh kan, kalau misalnya kita lihat ya, ada beberapa banyak kompetitor Jatinangor, Jatinanger ya Pak ya. Apa aja coba Pak kompetitor di sini? Iya. Banyak sih, nggak usah disebutin. Ada lah kiri kanan lah ya. Dia nggak bayar royalti ke Oh, kita. iya. Iya, nggak usah disebut. Kita di sini tuh banyak banget apartemen-apartemen yang udah ready juga. Tapi kenapa sih penjualan Lovin itu malah makin tinggi ya di antara produk yang lain gitu kan? Otomatis yang ngebedain dari Lovin dengan yang lain itu pertamanya sih dari lokasi sih. Oh, lokasi kita bagus Pak. Lokasi kita tuh main road kan, ibaratnya pinggir jalan utama, jalan paling ramai itu ya kita gitu kan. Benar. Yang kedua fasilitas paling lengkap. Nah, fasilitasnya bisa disebutkan boleh? Fasilitas. Bro. Fasilitas Lovin sendiri sebenarnya menurut saya lebih Paling banyak. keren Paling banget. keren. Untuk saat Fantastis, ini ya. Lovin masih unggul nih. Iya. Untuk saat ini. Ya, gitu. Karena Untuk kedepannya mungkin juga tidak akan ada lagi yang Iya, nyamain dengan kayaknya. Lovin. Iya, Betul. kayaknya. Perizinan belum tentu keluar. betul. Ya. Karena susah izin di daerah sini tuh sangat susah sih sebenarnya. Sepengetahuan saya tuh izin untuk di daerah sini untuk pembangunan apartemen itu agak susah ya. Gitu makanya keunggulan Lovin ini sekarang memang lagi bagus banget kayak gitu. Berapa lantai sih Lovin? Berapa lantai ya? Kita itu ada 33 lantai secara 33. penambahan, tetapi secara aktual Pak 28 lantai. 28. Jadi kita apartemen ya dibilang tinggi Pak. Dia Jadi kenapa dibuat tinggi? Karena sekitar kita ini kita masih memanfaatkan alam. Jadi untuk pemandangan, ya kan view, ya kan. Berarti banyak dukun dong ya? Bukan. Gurih-gurih hangru gitu loh, pokoknya nikmat. Dan kalian pun perlu tahu. di PLN gue. Bukan. Terus? Jadi untuk daerah Lovin sendiri dia masih banyak banget yang kita bisa suasananya lebih ke alam, ke nature. Kalau bahasa Inggrisnya nature. Bisa ya dari bahasa Inggrisnya. Jadi kita kalau misalkan naik ke lantai atas itu ya, wah itu pemandangannya pasti sudah dijamin sama kita ya kan
untuk view-nya the best view banget lah. Kemana aja sih itu Mas Bro view-nya? View-nya pertama kita tuh banyak banget sih ya Pak ya, terutama untuk masalah pegunungan kita ada Gunung Gelis ya kan, terus ada Gunung Manglayang juga ya kan. Nah untuk view mountain itu sebenarnya bagi orang itu sangat dibutuhin sih sebenarnya kayak gitu. Apalagi notabene ya rata-rata orang yang ngambil Lovin bukan orang-orang Bandung Pak. Karena memang kan dari 4 kampus itu hampir 75% itu luar Bandung. Ya. Orang-orang yang ngambil unit apartemen di Lovin itu rata-rata mereka itu butuh udara yang sejuk, apalagi banyaknya dari Jakarta, Bekasi itu udah banyak banget yang ngambil ke Lovin ya ibaratnya gitu. Jadi mereka itu butuh pemandangan yang benar-benar Ya, jadi hampir 40% ya. 40% di luar Bandung semua yang mereka tuh pengen datang ke Bandung itu ataupun ke daerah yang penuh dengan alam. gitu Pak Haji. Jadi kalau misalnya untuk fasilitas Lovin mah udah paling banyak, premium lah kita mah. Tapi belum disebutin yang tadi fasilitasnya Pak Haji. Ya fasilitasnya sebenarnya banyak Pak. Kalau untuk kolam renang juga kita, nah keunggulan kolam renang kita nih enak, ya kan. Kita punya kolam renang air panas, air hangat ya. Kalau panas melepuh lah orangnya. Mandinya air hangat, ya kan. Terus yang kedua kita juga punya skatepark, ya kan. Kita punya climbing wall, ya kan. Yang suka manjat-manjat tuh daripada manjat. Pak Haji banget itu dia suka banget. Suka dipanjat-panjat. Suka dipanjat-panjat. Lupa. Nah itu ada tuh climbing wall Pak. Nah Bapak bisa tuh di sana. Ya kan mau gaya apapun bisa di sana tuh. Apa yang di sana? Manjat Pak. Nah di sana terus kita juga ada cycle track ya kan untuk sepeda ya kan. Jadi nggak usah jauh-jauh nih. Sebenarnya untuk sepeda keluar Lovin juga sebenarnya at least enak ya kan. Tapi kalau bagi orang-orang yang sudah lansia ya kan, mereka juga butuh tuh olahraga seperti itu. Nah makanya kita sediain. Nah, Olahraga apa dulu nih? olahraga sepeda. Oh. Iya, sepeda biar kaki-kaki dia tuh kuat. Kalau manusia kan yang gue pikirin gitu kan dia pakai apa roda gitu, kursi roda gitu. Nah, iya. Udah bukan pakai kaki, pakai kaki. Kan kalau mau olahraga itu di luar juga bisa, apa harus ke atas? Betul Pak, di luar bisa ya kan. Tapi posisinya kita kenapa nggak kita sediakan aja gitu. Nah di Lovin menyediakan Kan biar kita itu penghuni Lovin tuh nyaman, jadi nggak perlu harus nyari keluar karena di Lovin sendiri udah ada sedia. Jadi semua yang dibutuhkan mahasiswa ada ya? Ada. Karena memang diperuntukkan untuk Mahasiswa. Betul. Kan segmen market kita memang di mahasiswa. Iya betul. Tinggal berenang Pak, nggak usah bayar. Bapak misalnya ada di lantai 15 misalnya, Ah. di bawah kolam renang, Bapak nggak izin bebas kan? Oh, ya. Saran yang tidak disarankan ya. Tapi at least ngomongin lantai, nah enaknya kita punya taman juga Sky Garden. Ya jadi Sky Garden itu ya kita sediain buat menyewa maupun mahasiswa nantinya, ya kan supaya buat lebih nyaman tinggal di apartemen Lovin ya. Dan paling penting kan ini sih Pak, developernya sih udah terpercaya lah, BUMN, PP Property, siapa sih yang nggak tahu, bener nggak? PP Property itu udah banyak banget kan histori sejarah pembangunan apartemen, jalan, bangunan, gitu kan, ibaratnya itu sih developer yang terpercaya sih. Terpercaya. Betul. Ya, jadi Kan pengembang. keras, jadi biar ada datang lagi customer loyal gitu Betul. kan. Akhirnya kan dia kalau misalnya ada proyek PP di mana dia masih kepoin karena dia kan udah biasanya nih orang yang udah punya satu proyek satu unit misalnya di developernya PP dia suka nyari lagi gitu kan unit yang baru gitu ya di proyek yang baru tapi PP juga itu kan customer loyalnya kan bagus di situ. Terus misalkan saya sebagai konsumen baru, Oke siap. Bapak mau beli nggak nih konsumen? saya belum mau beli. Oh. Iya. Nah itu cara siasat dan strategi kan pasti punya cara-cara berbeda ya. Gimana tuh caranya untuk baik saya Kalau Suri nih, Suri nggak saranin kalau dia yang ini ya. Iya. Soalnya dia nodongnya pakai pisau Pak, beli nggak lo? Why are you running? Gitu. Enggak juga. Kirain dia ditolong. Kita umpama gua belum punya investasi properti nih, ya. ya kan? Terus tiba-tiba gua ketemu lu nih bro di jalan Asik. kafe. Nah itu biar gua ada pikiran minat untuk beli Lovin itu gimana? Iya, jadi kalau saya pribadi lebih arah pendekatan ya kan. Terus yang kedua ya kan lokasi. 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 Ya, Betul. ya, lokasi yang kita jual tuh di mana sih sebenarnya? Jadi dia punya nilai plus apa gitu. Nah, Jatinangor ini Sumedang ya,
dia bereformasi itu sangat pesat Pak. Luar biasa. Luar biasa, karena posisinya selain dari Tol Cisumdawu, interchange ini yang sudah direncanakan oleh pemerintah dan sekarang sedang pembangunan, itu bakal membuat Sumedang, terutama Sumedang dan Jatinangor itu bereformasi besar di sana. Kan Gitu. seperti yang kita tahu kan sekarang itu Jatinangor sendiri itu kan direbutin Pak. Hmm. Ditarik Sumedang, tarik Bandung Timur gitu kan. Iya. Saling mengklaim. Betul, apalagi pemerintah sekarang sudah memberikan perluasan investasi itu ke Bandung Timur. Jadi semua pemerintahan ya kan nantinya akan pindah ke Bandung Timur. Kita ada berat kalau ngomong ke pemerintahan. Iya, dan itu real. Udah lihat jadi berat. Makanya di Jangan sini ringan-ringan aja. betul, makanya kami di sini menawarkan investasi real Pak. Iya. Gitu, kita memberikan bukti bukan janji Pak. Oh Kayak gitu. Iya dong. Saya setuju. Iya, karena PP Memberikan bukti Property bukan janji. Iya. betul, karena PP Property sendiri basically developernya Bapak harus iya sekarang Kabupaten Sumedang dan kawasan itu lagi benar-benar melakukan perkembangan pesat luar biasa kayak gitu, interchange ya kan, itu penghubung antara Bandung ke kota lainnya ya kan, jadi nggak perlu macet di Cilinyi lagi sekarang ya kan. Terus yang kedua Tol Cisumdawu, kalau kita bandara internasional kan pindah ke Kertajati nggak perlu lewat macet-macetan ke arah mana Pasteur dan sekitar ya kan, kita langsung lewat Tol Cisumdawu aja ya kan. Oh my god! Wow! Terus apa lagi nih yang bisa diberikan ke Inovasinya, kita tuh jangan salah lah. Lovin atau PP Property itu kita punya inovasi yang beragam Pak. Itu udah keren-keren banget inovasinya. Dan inovasi ini tuh nggak ada di tetangga kiri kanan kita, benar nggak? Ya, gitu. Apa tuh? Inovasinya apa? Jangan lupa tanya apa lu? Inovasinya nih, kita punya apa? Apa tuh? Kita punya Blank dulu ya. Aku mau ngomong tapi gue takut. Dapat apa? Takut ada yang gitu. Ngomong Ngomong. Lepaskan. Kalau dia remnya masih baru minyaknya. Eh. Kalau situ kan double. Jadi inovasi Lovin itu memang di sini macam-macam ya kan. Dari mulai kita punya co-working space juga. Iya. Kita Kalau punya. proses apa itu kalau Bapak suka ini nggak mau level gitu ya, nongkrong sih? Kan co-working space itu kan tempat yang disediakan atau fasilitas yang diberikan oleh Lovin tuh kayak untuk meeting, kumpul-kumpul, ngerjain tugas kuliah, segala macam. Nah, kita juga sediain itu juga Pak. ya kan kalau cuma sekedar untuk wifi di rumah pun bisa, di tempat lain pun bisa. Nah, bedanya di Lovin itu nah ini ya kan, kenapa kita memberikan satu inovasi saya apa tadi? Oh, boleh. Co-working ya. Soalnya kita lidah bukan Inggris. Germany. Ya, Germany. Jadi co-working space ini jadi bedanya di Lovin dan ya oke lah kita bisa di rumah ya kan, atau misalkan kita di tempat makan ya kan, bermodalkan es teh manis, buka laptop, wifi udah beres ya kan. Nah bedanya di sini dia punya inovasi yang namanya kita lebih ke yang tadi alam ya kan. Jadi pada saat kita meeting dengan suasana yang berbeda, kita ngerjakan sesuatu dengan suasana yang berbeda kayak gitu. Jadi selain dari internet yang kami sediakan nantinya ya kan, juga ya kita space atau tempat yang memang membuat nyaman untuk mereka nanti. Karena kita juga kan selain ada co-working space, kita juga ada digital library juga Pak. Karena kita kan udah kerjasama dengan Kompas Gramedia tuh. Nah kita itu sekarang purpose udah nggak kayak zaman kita dulu. Oh gitu. Zaman kita dulu masih nongkrong gitu aja. Tapi zaman dulu Oh iya. Udah kelihatan nggak pernah main purpose begitu. Kayaknya paling kecil itu doang. Iya. Soalnya yang masih milih-milih jurnal mana gitu ya. Oh tuh buku-bukunya gitu kan. Kalau sekarang udah nggak perlu Pak. Karena kan kita udah pakai digital kan. Jadi bisa free download sampai 20.000 judul buku atau jurnal buku. 22.000 loh. 22.000. Iya, kita udah kerja sama Kompas Gramedia juga kan. Maksud 22.000 berarti ada berapa judul sih? Tolong jangan dipilih ya. Kita kerja sama juga, namanya ada Travelio sama Mamikos kayak gitu. Nah, jadi memiliki unit di sini berinvestasi di kami itu juga pasti akan lebih nyaman.
Batuk Pak. Mau disediain air teh atau air kopi Pak? Puasa. Puasa. Kelihatan kering. Pasti kan lebih greget lagi kalau ada promo-promo. Tuh, itu dia. Biasanya kan orang kayak gue gini yang pengen berinvestasi, pengen ya adanya promo ya. Apalagi kita kan di masa pandemi begini kan orang tertarik dengan hal promo. Kadang di masa pandemi kayak gini tuh orang-orang tuh sedang menarik investnya. Tapi kalau misalnya orang-orang ada investasi properti, ini tuh momentum yang paling baik pas untuk investasi. Karena apa? Karena memang harga biasanya promo lagi banyak tuh. Kan dari pandemi itu kan harga pasti lebih turun kan. Mungkin bukan turun, maksudnya promo, diskon biasanya kan suka ada gitu ya, menarik gitu kan. Nah, momentum banget sih kalau ambil gitu. Nah, jadi pertanyaannya mungkin kalau misalkan promo ya, pas banget. Jadi kita ada promo namanya Ramadan Ceria, ya kan? Ramadan Ceria. Jadi ini kan bisa dipraktekkan. ya, kenapa ceria? Kenapa disebut ceria? Karena posisinya kita selain bulan berkah, bulan suci ya kan, kita memberikan satu keceriaan kepada customer supaya mulai lagi untuk berinvestasi. Itu. Promonya apa? Promo yang pertama. Nah, menarik kan, nungguin kan? Enggak juga. Oh, enggak. Dari tadi perasaan aneh gitu. Ya menarik dong, itu nanya. Yang pertama apa tuh? Yang pertama, kita itu lagi ada free, bukan free sih sebetulnya ya. Kita tuh lagi ada promo untuk pola bayar KPA. DP 10% itu dibayarkan oleh developer. DP dibayarin Developer. Jadi tawaran sama itu udah nggak perlu bayar DP. 10% loh, 10% tuh lumayan loh, tinggi banget loh Pak. 10% dari harga kita itu dibayarin oleh developer gitu. Jadi anggaplah itu free DP. 10%-nya loh gitu ya. Nah, besar dong. Belum nanti ditambah lagi free daya akad iya. Saya terima nikah dan kawinnya Eni Hambia binti Abdul Wahid dan dibayar tunai. Akad kredit. Ibu jangan terlalu vulgar. Iya. Akad nikah dia mentah-mentah. Ya you know kan. Kebelet ya. Udah lama nggak dirambah. Kayak dia udah gitu. Sama sih saya juga. Kita sama-sama. Butuh banget. Jadi free akad ya free DP sama free akad. karena DP-nya ada DP subsidi kan dari kantor juga kan. Berlaku untuk installment atau apa? KPA. Oh itu KPA. Iya. Ya, kredit pemilikan apartemen. Akad itu kan dengan bank. Oh iya. Kalau misalnya Berarti kalau hardcase itu nggak ada diskon juga kan? ada dong. Ada belum. Apa kita satu-satu dulu? Karena saya lewat tol. Karena kita di sini posisinya kita ada cara bayarnya macam-macam. Kita itu ada mempermudah customer beli. Kita ada macam-macam apa aja nih? Pertama, kita ada hard cash. Hard cash. Yang kedua kita ada installment 2 tahun. Ya, 24 bulan ya. 24 bulan ya. Yang terakhir KPA. KPA itu dengan bank BUMN tadi, BTN, BNI, Mandiri gitu kan. Nah kalau misalnya untuk yang hard cash sama installment, kita ada tambahan diskon sampai puluhan juta rupiah. Puluhan juta rupiah. Bukan ratusan juta. Puluhan saja. Puluhan dulu. Nanti kalau ratusan itu cash by cash. Kalau udah dengar langsung juta, saya langsung ambil satu. Benar ya? Enggak juga. Ya ngambil dong, ngambil pasti. Kalau misalnya diskonnya sampai ratusan juta, minimal pembelian setengah tahun nggak apa-apa. Oh gitu. Iya. Ya itu cash by cash lah. Cash by cash. Kita coba. Paksel ya, karena kan kalau misalnya Nah, paksel ada itu juga memang ada paksel. harga yang besar di. Nah, jadi iya paksa itu posisinya adalah kita untuk pembelian unit minimal di 5 unit. Kan dia punya price list berbeda. Khusus. Oke, jadi kalau saya beli 8 unit nih dengan lantai yang berbeda, bisa? Bisa. Atau satu lantai sejajar punya saya semua 8 unit? Oh, bisa banget. Boleh. Mau yang satu di paling bawah, yang satu paling atas boleh Pak. Tapi saya bayar 2 unit. Oh jangan. Bisa. Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ya nggak bisa. Dan sama dia Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya minta, saya beli. Jadi paksa itu dia bedanya hanya mungkin di price list. Oke.
diskon yang kami berikan di Baksel itu beda dengan Bapak beli hanya satuan kayak gitu. Ya kita punya apresiasi sendiri lah gitu untuk customer yang beli Baksel, kita kasih harga khusus. Biasanya untuk Baksel itu corporate, Pak. Ya. Biasanya, misalnya gini. Jadi kalau kayak gitu nggak bisa. Bisa. Kan yang namanya Baksel itu pembelian lebih dari 2 unit kan, ya kan. Cuma rata-rata yang ambil Baksel itu rata-rata satu instansi. Misalnya yang kemarin nih kita Telkom nih tadi sama Telkom kan. Nah Telkom itu misalnya kita ada acara meeting segala macam, lebih dari 2 orang, 3 orang sampai lebih dari 5 orang itu kita harga spesial Ya, Baksel itu. spesial, telur buat. Corporate itu. Iya. Itu tadi poin bawa makanan. Iya udah Sabar. jangan banyak udah silakan. Di 9 jam lagi ya. Lama ya. Belum kenalin ya. Kalau saya punya 8 unit. Terus yang 4 unit saya jadikan satu bisa. Bisa. Bisa, Pak. Temboknya saya bawa. Oh, bisa. Sampai luar-luarnya saya bawa. Itulah kelebihannya dari apartemen, Pak. Oh, gitu. Apartemen itu bisa ada namanya connecting unit. Connecting unit itu Bapak kalau misalkan beli 2 pengen dijadiin 1 unit ya kan. Jadi keluarga bisa di satu daerah itu bisa, Pak. Iya. Jadi bisa ya 4 unit kita bobol untuk jadi satu. Nah itu Ya. untuk surat-suratnya gimana? Surat-suratnya terpisah, Pak. Bisa terserah. Meskipun udah jadi satu. Iya. 4 unit jadi 1 unit. Iya, jadi nanti ada pasang sertifikat. Kita juga kan ada ini juga Pak, ada yang unit yang double key B, double key A. Itu yang unit yang besar loh, luasannya di 7. Double track ada. Ada, Pak. Double track. Jadi unit-unit kita ini ya, tadi belum sempat diomongin ya untuk unit. Unit kita ada beberapa tipe. Kita ada mulai studio A, B, C, ya kan. Terus kita ada double K juga, itu ada double K A, double K B dengan luasan yang berbeda-beda pastinya. Nah, starting ya kan unit luasan 23 meter. Ya cukup lah, worth it lah untuk mahasiswa 23 meter dengan pola dia datang ke unit istirahat, siangnya kuliah, ya kan, mereka beraktivitas, cukuplah 23 meter untuk mahasiswa. Itu untuk ukuran studio. Nah, ada yang lebih besarnya itu double key. Nah, double key itu ada double key A sama double key B. Bedanya? Nah, bedanya dia 2 kamar, Pak. Nah, 2 kamar tidur, 2 kamar mandi. Nah, itu nih double key. Ya, itu dia posisinya double key itu luasan ada yang 70 ya. 70 itu yang paling besar Paling itu besar yang double key B. Nah, selain unit studio double key itu kita juga ada unit 2 bedroom standar. Itu 43 meter. Tuh, ih, Anda luar biasa. Luar biasa. Bos, besok gajian naik ya. Gaji naik ya. Siap. Dicatat ya. Tolong diturunin gajinya. Naik. Luar biasa. Mudik kan? Kenapa? Mudik. Nah, mudik pemerintah nggak boleh Pak sekarang. Boleh kamu boleh. Ya, Ngomong-ngomong kita nggak pada pakai masker nih Pak. Kita kan tadi sebelum masuk ke studio kan sudah di swab. Oh swab. Iya, kita kan sudah Vaksin gimana vaksin aman Pak? vaksin, kita sudah vaksin ke 1 ya. 1. Iya. Keduanya menyusul. Menyusul. Habis Vaksin lebaran, kedua. habis lebaran vaksin kedua. Aman? Reaksi vaksin? Masuk? Alhamdulillah. Demi PP, ya kan? Kita tetap kerja. Demi kita sendiri. Demi kita sendiri ya. Ada Iya. selalu terjaga kesehatan, Iya. terhindar dari virus. Ngomong-ngomong kemarin divaksin baik-baik aja. Alhamdulillah sih nggak berlepak. Yang Pasti divaksin kita ya. jadi pertanyaannya, divaksinnya disuntik di daerah mana? Jadi ya, jarumnya nggak ada masuk Pak. Itu dia takutnya. Iya. Yang itu bingung. Iya betul. Yang penting nggak keliru-keliru nggak positif. Enggak, ya, aman. Aman ya. Vaksin pemerintah sih oke lah. Makanya kan kita apalagi kan beruntung lah kerja di BUMN itu karena posisinya kita memang langsung diperhatikan oleh pemerintah. Luar biasa. Lopin. Lopin ya tuh podcast Lopin ya tuh. Keren banget ya. Mudah-mudahan diundang lagi nanti kita. Ayo, Pak. Lumayan makan gratis. Kasih kontak di bawah sini. Ada lagi? Terakhir Pak? nih, dosis. Beri kesan dan pesan buat Pesan.
saya dan teman-teman di luar sana untuk bisa semangat terus dalam kondisi pandemi sekarang ini, dan terutama untuk para investor di luar sana yang jangan ragu atau tidak usah khawatir untuk berinvestasi di sini. Monggo silakan. Jadi pesan dan kesan. Satu udah aja. Jadi pesan dan kesannya mungkin lebih ke arah kondisi pandemi memang ya kita alami sekarang, ya kan. Mau tidak mau kita harus berjuang melawan itu semua virus ya. Nah, tapi balik lagi ke diri kita. Ya, tetap kita percaya, ya kan, kita tetap yakinin kalau misalkan ya pandemi ini tidak mempengaruhi dalam hal kita berinvestasi. Karena kan ada pepatah bilang harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Betul. Jadi kita harus pikirin keluarga. Betul. Mau sampai kapan? Betul. Ya kan? Mau sampai kapan kita berdiam diri, menyimpan uang, ya kan, dalam hal apapun itu, dan tidak uangnya tersebut tidak berkembang, gitu loh. Mau sampai kapan? Makanya nggak usah takut untuk berinvestasi mulai sekarang. Gitu, apalagi dibantu sama pemerintah tentunya kan dengan adanya vaksinasi, ya kan. Terus kita juga setiap bekerja mungkin mulai antigen, gitu kan. Itu salah satu pendukung. Makanya untuk para investor kami yang baik hati, jangan sampai takut lagi sekarang dalam hal berinvestasi, karena properti sekarang momen kenaikan. Ada yang tambahin? Yes. Kalau untuk ada tambahan sedikit lah dari sorry, nggak perlu khawatir sih mengenai investasi di bidang properti ya. Karena kan memang namanya nilai properti itu nggak akan ada yang turun. Mau sampai kapanpun juga nilai properti pasti naik, betul nggak? Kapitalnya itu pasti naik. Apalagi di lokasi di Lovin ini, lokasi infrastruktur aja udah keren gitu. Benar nggak? Otomatis kapital gain harga tanahnya pasti naik juga, benar nggak? Yeah. Nah, jadi nggak perlu khawatir, nggak akan ada matinya nilai properti itu, benar nggak? Ya, sampai saat ini sih mungkin belum ada ya. Saya sendiri pribadi mendengar yang namanya properti turun harga. Nggak belum ada. Selalu naik, ya kan. Walaupun naiknya tidak signifikan, tapi posisinya itu pasti naik. Kayak itu nggak ada ya istilah harga turun gitu. Makanya jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu ragu lagi nih. Bapaknya barangkali mau beli Lovin gitu, nggak usah khawatir. Karena kan dari pertama nilai jualnya dari prestis juga, experience juga. Nah itu yang kita jual itu, benar nggak? Notnya sih di situ sebetulnya gitu. Jadi jangan takut lah sekarang untuk mulai berinvestasi lagi, karena mau sampai kapan kita berdiam diri meratapi virus, ya kan, pandemi kayak gini. Orang sekarang dunia udah mulai bangkit lagi Pak. Ya. Untuk industri, semua industri udah mulai rame lagi. Semua sektor udah mulai naik lagi sebetulnya. Jadi sebenarnya udah nggak perlu khawatir betul gitu. Orang-orang mungkin industri yang lain mungkin kemarin agak menarik dulu mungkin karena kan lihat kondisinya kayak gimana. Kalau sekarang udah mulai ramai sebetulnya. Jadi ada istilah kalau di minyak kayu putih buat anak jangan coba-coba. Harus pasti sekarang. Kan investasi harus pasti ya kan. Karena posisinya yang sekarang buat siapa lagi sih selain berkeluarga? Benar nggak? Investasi. Benar nggak? Bapak kalau punya duit mau investasi apa enggak? Tergantung. Harusnya investasi, Pak. Bapak investasinya jangan sama istri. Iya. Jangan sama istri, nama properti. Jangan dibahas. Iya. Jangan dibahas. Karena maksudnya ya sekarang kalau kita diam ya kan cuma aduh saya takut nanti uangnya gimana, terus nanti muter nggak uangnya, aduh saya nggak punya uang buat ini aja susah, sampai kapan kok? Nggak perlu khawatir lah ya. Nggak perlu khawatir. Kita malah didukung saat ini. Soalnya gini Pak, kalau misalnya overlandingnya nih, kalau misalnya kita naruh uang di bank, berapa persen sih misalnya kita deposit uang per tahun itu kita berapa sih dari deposit uang yang kita terima, gitu kan? Beda kalau misalnya kita titip beli properti, pertama kapital gain harga tanahnya itu udah jelas naik. Per tahun itu kita sampai bisa 12% naik untuk bidang properti ya, gitu. Per tahun 12%, dihitung dari harga tanah. Iya. Sebelumnya. Jadi tiap tahun tanah itu naik. Iya lah, tiap tahun tanah itu pasti naik. Itu jadi memang apalagi kita properti modal ya. Apalagi kalau misalnya Lovin bisa disewain, ya kan? Kalau disewain kan otomatis ada passive income yang kita terima per bulannya. Biasanya kita kayak punya pas-pasan kan jatuhnya. Jadi kita
dari nilai properti kita naik terus, dari nilai sewa pasif income kita juga dapat. Oke, mungkin udah ya. Udah ya? Karena waktu sudah mau dan buka puasa. Dia happy banget ya kayaknya. Atau happy. Kita sudahi dulu karena biar dimanapun kita harus menyegerakan berbuka puasa. Jangan menunda berbuka puasa. Tinggal 5 menit lagi kita Pertama Ini azannya masih di sini Pak. saya mau adiknya. Iya, saya berdirinya. Duduknya. oke. Sudah. Oh itu yang Pak. Nah, ini saya mau diminum dulu. Oh iya. Boleh. Tadi kan astagfirullah. Mulai. Ya udah, itu aja mungkin. Ya, sampai Sukses. ketemu Oke. di podcast berikutnya. Sukses Dan- selalu buat Amin. Randy, buat Yesus. Saya doakan juga supaya Lovin podcast ini terus Amin. memberikan inovasi. Ini Kerja ini iya. udah. Launching podcast kita pertama di bulan suci Ramadan. Iya. Berkah, Amin. semoga bisa memberikan informasi Informasi kepada penting, ya. investor-investor yang ingin mengenal lebih lanjut tentang kopi. Dan nanti ke depannya, nextnya mungkin kita akan bahas sesuatu yang berbeda lagi. Jangan yang Harus. beda-beda. Oke, itu aja cukup. Terima kasih. Selamat